Ya, kita berharap Pak Anies tuh oke, mungkin masukan oke dari konglomerat, dari pengusaha, tapi penentunya itu tetap Pak Anies, dan Pak Anies harus dominan. Jadi bicara tadi kembali ke masukan, masukan dari mana saja, termasuk dari tokoh yang punya integritas, saya bilang tadi, punya komitmen untuk kepentingan rakyat, itu memang sangat pantas untuk didengar. Ya, tapi juga ada yang lain, ya, yang sudah biasa melakukan kajian. Ada LSM, ada kampus-kampus. Ini semua bisa menjadi sumber masukan bagi Pak Anies untuk menyusun strategi dan programnya. Tapi di sisi lain Pak Anies justru harus dominan menentukan. Jangan seperti sekarang ini yang dominan itu adalah oligarki. Oke, baik, sekarang berarti masuk pada fase komit kepada masyarakat ya. Artinya apa yang dilakukan para koalisi besar itu tadi tentu secara gentleman itu sudah melakukan kecederaan nggak terhadap masyarakat, tidak membicarakan hal-hal komitmen, tetapi apa itu membicarakan koalisi yang kemudian boleh dikatakan menggunakan waktu, biaya dan sebagainya untuk proses pencapresan itu. Belum juga. Sebabnya apa? Begini, kalau kita lihat ini kan belum ada masa kampanye dan belum ada pendaftaran apakah ditolak apa tidak ditolak oleh di nantinya ya di KPU gitu. Nah, saya rasa ini fase-fase ini masih belum dilalui. Tetapi setidak-tidaknya bahwa mereka yang sudah ditunjuk sebagai, didukung sebagai calon presiden harus berani menyuarakan itu dari sekarang, meskipun bukan dalam bentuk kampanye, tetapi dalam bentuk komitmen pribadi sebagai calon presiden untuk rakyat Indonesia. Dan itu harapan Pak Jokowi kan supaya bisa dilindungi. Tetapi saya juga tidak yakin kalau Ganjar benar-benar tidak naik, lalu jadi calon presiden, kalau Prabowo juga menjadi menjadi presiden, memenangi kontestasi ini, apa benar berani melindungi itu? Nah, itu juga saya, karena apa? Karena kalau setelah menjadi presiden, maka tergantung dari hati nurani dia. Gitu. Kalau dia bilang bahwa ini persyaratan desakan masyarakat itu tidak senekat yang misalkan Pak Jokowi gitu ya, nah, mungkin mereka masih bisa ini. Jadi harapan Jokowi ini juga ya bisa juga menjadi harapan kosong, tetapi yang kita harus minta kepada calon presiden ini adalah komitmen secara pernyataan gitu. Jangan hanya oke lah dia bisa menyatakan dan sebagainya, tetapi kalau dia sudah benar-benar menyatakan bahwa dia akan memberantas, akan menegakkan hukum dan sebagainya siapapun yang bersalah, nah itu setidak-tidaknya ada garansi dari pernyataan itu. Baik, saya masuk ke situ sekarang. Artinya saya dikonfirmasi dari Pak Refli kemarin, dia melakukan sebuah event atau acara gitu, yaitu dialog antara Capres Anies dengan Topan, yang ada tokoh perubahan lah, tokoh penggerak perubahan. Nah, nampaknya Capres Anies ini sudah berani dia memberikan ruang kepada para tokoh ini untuk memberikan masukan atau kritik, atau misalnya kalau menolak apa itu sudah kemarin sudah disaring, dan saya dikonfirmasi bahwa Pak Anton ini yang diundang, Pak Marwan juga diundang, tidak hadir. Mungkin bisa menyampaikan di sini apa kritik atau masukan supaya itu diusung, karena ini kan termasuk menguatkan kalau menerima masukan kemudian dia merespon kemudian menjanjikan, itu kan berarti tambah kuat di dalam akar rumput itu. Gimana Pak? Iya, yang kita harapkan adalah bahwa Indonesia ke depannya harus menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu lebih berkeadilan, berkeadilan secara ekonomi dan berkeadilan secara hukum. Nah ini yang harus ditekan. Itu bagus sekali kalau memang mau menerima masukan itu,
Tapi masukan ini adalah jangan juga sampai bahwa ini hanya sebatas masukan saja gitu ya. Dan kalau memang ini dirasakan bahwa masukan ini sangat baik dan memang adalah bukan hanya baik tapi dibutuhkan ya, dibutuhkan memang untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, ya itu sebaiknya bisa dijalankan agar bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat apa sekarang masukan-masukan itu, ya kita lihat saja bahwa masalah bangsa ini adalah masalah kemiskinan. Ya, pertama, kemiskinan itu ada 168,8 juta orang rakyat miskin, 60,7% kalau nggak salah, 60,5%, 168,8 juta orang yang mempunyai pendapatan per orangnya di bawah 1,1 juta rupiah per bulan. Ya. Nah, ini sangat rendah. Dan dengan pendapatan 535 saja ribu per orang per bulan, itu sudah berapa? 26,36 juta orang. Jadi artinya hampir 6 kali lipat. Kalau pendapatan garis kemiskinan ini naikkan 2 kali lipat, maka kemiskinannya naik 6 kali lipat. Itu luar biasa. Maksudnya Anies harus berani memprediksi bagaimana proses peningkatan pendapatan per kapita itu ya. Iya. Ada upaya itu harus dipaparkan ya? Harus ya dipaparkan dalam arti memperbaiki bahwa kemiskinan ini harus bisa diperbaiki, jumlah rakyat miskinnya harus bisa dikurangi. Gitu. Kan terbukti sekarang dari 2014 sampai 2022 8 tahun pemerintahan Jokowi ini kan kemiskinan ini tidak beranjak tidak membaik signifikan. Kalau dari 2019 ke 2022 memburuk. Dan jangan lupa angka stunting, kekurangan gizi itu sangat luar biasa besarnya, dan menurut dokter kemarin itu sekitar 30% ya. Tetapi secara statistik itu mungkin tahun 2021. Secara statistik tahun 2022 itu ada 21,6%. Ini Indonesia ini adalah negara yang begitu kaya, begitu besar, dan dibangga-banggakan bahwa kita kekayaan alam sangat banyak, tetapi ada angka stunting sebegitu besar. Itu tidak masuk akal gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi, dan yang terakhir adalah korupsi. Indeks korupsi ini sangat jatuh sekali gitu. Artinya korupsi di mana-mana merajalela. Ya, bayangkan saja kemarin yang tertangkap yang di Kominfo, ya, itu dari nilai proyek 10 triliun, 8 triliun itu kerugian negara gitu. Dan ada kawan secara guyonan bercanda itu, dia mengatakan ini bisa masuk rekor muri nih. Dan sekarang bagaimana dengan korupsi untuk yang impor garam? Ya, nah ini sudah 3 orang tersangka, tapi ya tidak naik sampai siapa petingginya. Dan sekarang ini lagi disidik juga impor emas yang melibatkan perusahaan negara lagi, yaitu Antam. Nah, ini katanya juga lagi disidik. Nah, tetapi penyidikan dari korupsi ini adalah tidak berdasarkan benar-benar hukum. Tapi yang dikhawatirkan adalah berdasarkan tebang pilih. Termasuk Joni Plate juga dianggap sebagai tebang pilih juga. Gitu. Baik, nanti saya masuk ke masalah Joni Plate terakhir. Saya kepada Pak Marwan dulu nih, Pak Marwan. Apakah kalau acara topan itu, tokoh penggerak perubahan yang kemudian diminta untuk bicara, kalau itu dijadikan komitmen, karena berdialog sama Pak Anies, dan Pak Anies menjawab satu persatu dari tokoh-tokoh yang datang itu, gitu. Apakah itu cukup efektif untuk menjadi komitmen
dan apa yang harus dilakukan mestinya supaya masyarakat itu biar ada keyakinan bagi yang belum bergerak menjadi menjadi itu namanya koalisi atau relawan. Para tokoh ini kan memang harus ada lebih dalam lagi. Apakah cara-cara itu efektif atau apa? Kemudian yang menurut Pak Marwan juga yang harus memegang komitmennya untuk yang akan datang. Ya, sebagai salah satu cara untuk menyusun program ke depan untuk dijalankan kalau nanti Pak Anies terpilih, itu memang pantas untuk ditindaklanjuti. Tapi masukan itu bukan cuma dari tokoh, ada lembaga kajian, ada kampus-kampus, dan semuanya ini sebetulnya sepanjang bahwa yang dirujuk adalah orang-orang yang punya integritas, tidak punya kepentingan sempit, lalu bersuara untuk kepentingan rakyat, maka mestinya Pak Anies itu harus mengambil semua itu untuk nanti dikaji lebih lanjut, disusunlah dalam strategi dan program pemenangan dan untuk nanti dilaksanakan ke depan. Nah, tapi yang juga sangat penting adalah Pak Anies itu harus independen, bebas dari kepentingan oligarki dalam melaksanakan strategi dan program itu. Tidak seperti sekarang. Ya, Pak Jokowi memang presiden. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam pembentukan beberapa undang-undang, itu peran dari oligarki, pengusaha itu cukup dominan. Ya, misalnya Ciptaker, Minerba. Minerba bisa selesai dalam waktu 3,5 bulan atau 4 bulan. Ternyata kalau kita lihat siapa orang-orang yang diangkat pemerintah untuk menyusun, itu banyak sekali konglomerat. Sama juga dengan Ciptaker. Lalu juga Undang-Undang IKN, itu ada Sinarmas sangat dominan berperan. DPR pun bersedia untuk datang ke kantor Sinarmas untuk rapat dalam tahap penyusunan undang-undang itu. Gitu. Jadi ke depan seperti apa? Ya, kita berharap Pak Anies tuh mungkin masukan dari konglomerat, dari pengusaha. Tapi penentunya itu tetap Pak Anies, dan Pak Anies harus dominan. Jadi bicara tadi kembali ke masukan dari mana saja, termasuk dari tokoh yang punya integritas, saya bilang tadi, punya komitmen untuk kepentingan rakyat, itu memang sangat pantas untuk didengar. Ya, tapi juga ada yang lain. Ya, yang sudah biasa melakukan kajian, ada LSM, ada kampus-kampus. Ini semua bisa menjadi sumber masukan bagi Pak Anies untuk menyusun strategi dan programnya. Tapi di sisi lain Pak Anies justru harus dominan menentukan. Jangan seperti sekarang ini yang dominan itu adalah oligarki. Kebijakan itu lebih banyak dituangkan dalam bentuk misalnya undang-undang, peraturan pemerintah. Itu justru muatannya itu lebih banyak bukan dari pemerintah sendiri, tapi dari oligarki. Itulah yang kita rasakan. Sehingga kalau kita mengalami misalnya kita bilang kita bangun bandara di mana, ya kan? Ternyata tadi saya baca itu ada 5 bandara yang dibangun itu yang sudah tidak berfungsi dan jauh dari tujuan untuk bagaimana Indonesia dan pemerataan misalnya. Ternyata membangun itu kan sekedar untuk citra, tapi di sisi lain waktu membangun itu justru yang dikejar adalah rentenya dapat berapa dari yang berkuasa. Maka tidak heran kalau nanti biaya itu di-markup. Biaya di-markup dalam rangka untuk cari rente. Tapi nanti disebar ke rakyat bahwa citranya bagus, mereka bangun ini, bangun itu. Padahal sebetulnya sambil menyelam minum air. Ya, membangun, sebar ke rakyat, tapi di sisi lain keruk itu APBN, uang rakyat. Dan itu banyak terjadi. Nah, Pak Anies jangan melanjutkan ini, kita ingatkan. Komitmen atau ceramah-ceramah Pak Anies misalnya secara umum dia mengatakan bahwa kalau dia ngambil keputusan itu harus mendahulukan keadilan, kepentingan orang banyak, kemudian common sense, kemudian harus ada peraturan dan sebagainya.
dan bahkan termasuk ngeritik-ngeritik misalnya kemarin yang baru anyar ini masalah subsidi terhadap mobil listrik dan sebagainya. Komitmen seperti itu kurang ya, harus memang ditegaskan. Ya, itu sudah bagus. Saya kira kalau bicara mobil listrik, kita juga sudah mengadakan webinar ya untuk itu kan. Ada dua hal penting di situ kan, mensubsidi orang yang memang mampu, kemudian juga menganggarkan misalnya untuk pengadaan bagi eselon 1, eselon 2, ya, tidak memperhatikan misalnya roadmap yang kita harusnya bangun, tapi lebih kepada bahwa di sini ada rente lagi, makanya urusannya ada rente nih, rente bagi penguasa. Nah, Pak Anies mengkritik itu, tapi juga saya harapkan dia punya roadmap ke depan. Itulah tadi pentingnya mendengar dari pakar, dari misalnya kalau bicara mobil listrik itu kan kita punya tidak kurang-kurang itu pakar dari ITB, dari UI, dari Undip, dari ITS dan sebagainya. Itu mestinya diakomodasi, ditampung oleh Pak Anies, disusunlah secara konsisten, terbuka, ya, tapi jauhkan dari kepentingan sempit oligarki. Gitu. Harus dibuka. Gitu. Jadi memang ya, harus disusun dalam ya tidak detail, tapi komitmen supaya makin mantap. Betul. Dan ya jangan lupa tadi motifnya apa kan gitu untuk rakyat, untuk negara. Kalau yang sekarang ini bukan, kalau saya menilai ini untuk rente dan untuk tetap berkuasa. Ya, belum pernah sebelum-sebelumnya ini bagaimana misalnya konglomerat itu bisa jadi duta besar. Jawaban dari Jokowi ini, konglomerat bisa jadi anggota kehormatan BRIMOB misalnya. Ya kan, ini kan sangat aneh nih. Makanya kalau nanti ada tentara Cina masuk Indonesia untuk dalam waktu tertentu kita dikuasai Cina, itu jangan salahkan juga rakyat gitu. Tapi ya memang pemimpinnya memilih orang-orang yang memang tidak amanah, yang punya interest sempit gitu. Berat ya. Jadi memang itu yang harus dilakukan karena ini sudah mengambil kelas capres itu ya. Jadi memang harus betul-betul ya clear lah apa yang jarak terhadap para oligarki, jarak kepada partai-partai, bagaimana dia mempunyai kemandirian itu. Iya, betul. Jangan lupa juga Pak Anies bilang dia bukan perlu membuat pernyataan. Dia bukan anti investor, bukan anti konglomerat. Sepanjang memang bisnisnya itu ya dibutuhkan negara, dibutuhkan rakyat, dan dilakukan dengan fair, dengan terbuka, dengan transparan, sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku. Yang selama ini, selama pemerintahan Jokowi terutama, saya tidak melihat itu. Gitu. Lebih banyak konglomerat lah yang menentukan kebijakan, nyitir. Jadi ini harus dirubah. Presiden yang harus menentukan di mana para konglomerat, para partai itu bermain sesuai dengan arahan-arahan dari presiden yang bertanggung jawab untuk langkah negeri ini ya. Ya, salah satu contoh misalnya import vaksin, sumbernya mungkin ada dari Amerika, ada dari Eropa, ya kan? Kenapa bukan menunjuk BUMN? Tapi yang ditunjuk adalah konglomerat. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan, ini kan berarti ada rente dari konglomerat yang mungkin saja mengalir kepada penguasa. Apa ya, kan? Sampai ke sana yang dimaksud Pak Anies selalu menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mungkin itu yang mau di. Ya, artinya gini, kalau kita bicara bisnis, lalu ini untuk kepentingan orang banyak, maka pasal 33 itu kan sudah mengamanatkan bahwa kepentingan orang banyak ini yang mengelola itu harusnya BUMN, supaya manfaatnya itu dirasakan oleh seluruh rakyat. Tapi kalau oleh swasta, manfaatnya itu ya swasta, beberapa lintir swasta saja yang menikmati, dan yang memberi otoritas atau kesempatan bagi swasta itu, yaitu penguasanya. Iya. Baik Pak Marwan, ini sebelum kita masuk kepada fase yang ketiga tadi masalah pelatihan, kalau ada yang perlu ditambahkan dari Pak Antoni ini dulu, tapi kemudian langsung menyimpulkan ini kan sekarang ributnya penangkapan pelatih ini kan bisa jadi simpang siur ya, artinya apakah itu memang betul-betul bagian dari langkah untuk menjegal sampai ke situ ya Capres Anies, karena pelatih ini kan dari Nasdem gitu, atau sendiri-sendiri persoalan itu, persoalan masalah pelatih ini mestinya menanggapinya seperti apa? Ya, pertama adalah bahwa
ini adalah bukan sesuatu yang direkayasa. Dalam arti apakah memang faktor korupsinya itu ada apa tidak gitu kan? Ya kalau memang ada ya berarti memang siapapun yang melakukan korupsi harus bertanggung jawab. Nah, tetapi yang kedua adalah jangan sampai pertanggungjawaban ini yang tadi tebang pilih. Kalau tebang pilih artinya mereka memilih siapa yang mereka mau tersangkakan dan siapa yang mereka mau lindungi. Dan ini akan menjadi menyandera mereka yang bermasalah hukum. Dan mereka dipaksa untuk untuk memihak kepada mereka sendiri. Nah ini jangan sampai terjadi tebang pilih begitu, tersandera hukum, kasus-kasus hukum yang akhirnya akan menuju ke kekuasaan tirani. Nah ini yang harus dihindari. Jadi perlakuan hukum yang tebang pilih itu akan menjurus kepada otoritarian. Nah otoritarian itu melindungi yang bersalah. Meskipun dia bersalah, dia melindungi meskipun bersalah. Misalkan impor garam, sekarang sudah disidik ada 3 dari Kementerian Perindustrian itu sudah tersangka. Sekarang apakah 3 orang ini akan dikorbankan? Nah siapa pengusahanya yang impor garam gitu kan? Siapa yang memberikan izin itu kan? Nah katanya sampai siapapun itu nanti petingginya akan diusut. Nah kita lihat. Nah kalau seandainya ini ada pergantian presiden, apakah presiden yang akan datang itu akan berani mengusut tuntas atau tidak? Dan tentu saja kalau sekarang dikatakan, oke, saya akan usut tuntas, nah itu akan dijegal habis-habisan kan gitu kan? Jadi melihatnya penangkapan atau penjaringan ini itu betul-betul karena mau penegakan hukum atau dua-duanya sekaligus menangkar lawan politik. Sebetulnya kalau kita lihat kasus yang dihadapi oleh Plate ini sebetulnya sudah disidik sebelum Nasdem itu sudah diselidiki ya, sebelum dipelajari, diselidiki sebelum Nasdem mendukung atau mendeklarasikan menentukan calon presiden Anies Baswedan. Kalau nggak salah surat perintah penyelidikan itu 18 Juli 2022. Jadi sebelum Nasdem dideklarasikan sebagai itu. Jadi artinya bahwa ini memang ada tanda-tanda ini kasus hukum gitu. Nah, jangan sampai juga sekarang kita semua menyalahkan, oh kalau ini berarti ada penjagalan juga untuk Anies nih. Nah ini penegakan hukum kok. Ya, kalau ada penegakan hukum jangan juga pendukung-pendukung Anies merasa bahwa ini seharusnya Plate tidak boleh diproses gitu, ya, untuk membela itu. Nah, kalau sampai ada pemikiran seperti itu, ya tidak beda dengan pemikiran yang relawan-relawan sekarang gitu. Nah, jangan sampai Indonesia terjebak seperti itu gitu. Ya kalau memang salah ya bersalah gitu. Dan juga Anies juga harus seharusnya adalah kalau saya lihat memberikan suatu pernyataan ya kita serahkan kepada hukum lah. Nah, harusnya begitu gitu kan. Dan tidak ada kaitannya antara penangkapan Plate terhadap pencapresan Anies, begitu ya? Ya harusnya begitu, harusnya tidak ada urusan gitu, orang ini sebelum kok udah diselidiki gitu kan. Nah, tetapi tentu saja apa yang dikatakan Ketua Umum Nasdem itu juga sangat relevan. Dalam arti meskipun pada saat ini adalah dia menuntut karena pihak yang dirugikan. Sewaktu yang dulu dia waktu berkuasa tidak menuntut seperti itu gitu, yaitu semuanya diusut dong. Nah, kenapa baru sekarang bersuara gitu kan? Banyak sekali kasus itu. Tetapi nggak apa-apa, mendingan terlambat sedikit lah daripada tidak gitu kan. Nah ini yang memang harus disuarakan, dan Nasdem mempunyai kekuatan politik tidak hanya sekarang mungkin di pemerintahan juga tidak, tetapi kan ada di parlemen. Nah itu harus minta dan harus kalau bisa mengusung mengenai ya bersama-sama dengan Demokrat, PKS untuk beberapa kasus ya hak angket dong. Ya misalkan kereta cepat, ya PCR tadi itu harus dilakukan gitu, sehingga benar-benar di sini Nasdem ini
benar-benar sekarang membela untuk pembersihan dari korupsi ini gitu. Baik, jadi kembali kepada rasa ada penjagalan, walaupun mungkin ada maksud dari si membuat penangkapan pelatih itu, Nasdem tidak perlu merasa lemah Pak. Ini kita tentang tuntaskan. partainya untuk tetap mendukung pencalonan Anies bersama dua partai yang lain. Iya, jadi kalau memang ini adalah salah, kalau memang ini adalah suatu korupsi, ya di situ Nasdem bisa meniru sikap dari misalkan Prabowo dan Megawati ketika menterinya juga tertangkap gitu kan. Ya itu bahkan dari Prabowo pada saat itu sangat marah sekali bahwa ada satu menterinya tertangkap tangan oleh KPK gitu. Nah ini harus seperti itu, jangan sampai ya ada partai karena kadernya sendiri ini melakukan korupsi lalu membela mati-matian, itu tidak baik. Jadi baik, bagian terakhir proses pencapresan Anies dari tiga partai ini menurut Pak Antoni tetap melaju, nggak usah kelihatan ada sesuatu tentang penangkapan pelatih ini sebenarnya, tetap. Ya harusnya kan kasus korupsi ini dengan satu pencalonan presiden ini kan adalah dua hal yang berbeda kan gitu kan. Dan jangan sampai ya tersandera seperti itu gitu. Kalau itu berarti partai politiknya tidak mandiri lagi gitu ya. Kalau sampai khawatir ini ada khawatir lalu kemudian menarik pencapresannya ini berarti ada di sini tidak mandiri di dalam satu sistem politik di Indonesia gitu. Dan padahal partai ini sangat diharapkan bisa menjadi pintu gerbang untuk memperbaiki bangsa ini. Kalau sampai ada ketakutan ya berarti kita sudah tahu bahwa kehidupan politik di Indonesia ini akan mati. Ya. Demokrasi mati. Ya, demokrasi mati. Baik, Pak Marwan. Ini melanjutkan tadi yang masalah pelatih begitu berat, atau ini analisa masyarakat saja. Nampaknya presiden katakanlah atau kelompok ini betul-betul sudah tidak ingin mempertimbangkan bahwa Anies itu masih dalam pencapresan itu. Kita banyak dengar dari orang ngomong A1, pokoknya yakin bahwa Anies itu tidak bisa meneruskan proses pencapresan ini. Gimana? Bukan feeling ini, tapi kan estimasi dari Pak Marwan atas perusahaan ini. Ya, jadi saya kira kalau sampai itu terjadi, rakyat harus bangkit melawan ke sewenang-wenangan dari penguasa ini. Karena apa? Karena kalau sampai gara-gara pelatih lalu Nasdemnya sendiri mundur, ya kan? Itu kan artinya tidak qualified memenuhi kewajiban 20% suara. Artinya kan gagal. Padahal rakyat sudah ingin perubahan itu terjadi lewat Anies. Nah, kalau sampai gagal, ya mari kita lawan sama-sama. Soal korupsi, mestinya bagi Nasdem itu bukan menjadi alasan untuk menarik dukungan, tapi potensi untuk dukungan itu ditarik sangat besar. Makanya kita ingatkan ke Pak Surya Paloh, tadi Pak Antoni juga sudah sebutkan, korupsi kan semua ini musuh manusia, musuh rakyat, musuh seluruh partai mestinya. Jangan sampai justru mengeluh. Dan memang pantas pecat aja meskipun sekjen gitu. Pecat, tunjukkan bahwa ini adalah partai yang katanya mau melakukan restorasi Indonesia. Di kampanye seperti ini. Ya kan, jadi buktikan. Ini bagian yang harus dibuktikan. Dibuktikan. Nah, tapi jangan sebaliknya. Nah, kalau sampai itu terjadi dan ada memang suara-suara yang bertebaran di kalangan sosmed lah ya, bahwa Nasdem itu akhirnya akan menarik dukungan. Nah, meskipun mungkin kita tidak boleh itu bisa saja tidak benar, tapi kita bersuara ini supaya jangan sampai itu terjadi gitu.
Sebaliknya kalau sampai itu terjadi, saya mengundang kita semua rakyat yang ingin perubahan ini untuk melakukan perlawanan. Caranya bagaimana? Mungkin nanti akan datang sendiri. Baru mau saya tanya. Ya, artinya dengan podcast ini kan kita juga sudah bicara warning bagi rakyat gitu ya. Warningnya itu untuk ke Nasdem, buktikan Anda memang jantan, Anda anti korupsi, lah jangan cengeng. Ada kadernya dijadikan tersangka, sudah cukup ya pecat saja. Ya, nah sebaliknya kalau dia mundur sehingga Anies tidak jadi dicalonkan, maka rakyat kita minta untuk melawan. Nah, tapi juga ada hal penting yang perlu kita ingatkan. Tadi saya ingin menambah komentar Pak Antoni ya, bahwa kalau bicara pencapresan, kita bicara suara partai. Jadi tidak ada mestinya suara Jokowi gitu. Jokowi tidak punya persentase suara untuk menentukan. Apalagi sekarang sudah selesai lah dia. Iya, jadi tolong tahu diri gitu. Tolong tahu diri, dan sebaliknya partai-partai ini juga harus mandiri. Ya kan? Harus mandiri. Kalau ada pimpinan partai yang tersandra, pecat saja gitu. Jangan justru ini disandra, partainya tidak bisa independen, lalu dimanfaatkan oleh rezim, entah itu Jokowi atau partai berkuasa, entah PDIP mungkin, saya nggak tahu siapa, tapi ini dimanfaatkan untuk menyandra supaya misalnya agenda Jokowi mendukung satu calon itu bisa terlaksana. Nah, ini jangan sampai terjadi. Partai itu harus independen, misalnya partai P3 lah, atau PAN. Sebetulnya kan masa di bawah itu lebih mendukung Anies. Tapi gara-gara elit partai yang tersandra dimanfaatkan oleh Jokowi dan juga partai penguasa, sehingga tunduk untuk mendukung calon yang didukung oleh oligarki. Nah, ini harus kita lawan ini gitu. Partainya harus kita ingatkan. Saya kira kalau ada rencana misalnya munaslup atau apalah namanya tuh ganti pimpinan partai yang tersandra itu, saya kira itu rakyat juga mestinya harus mendorong ke sana. Sebaliknya juga kita ingatkan, Jokowi itu harus tahu diri gitu. Anda tidak punya hak konstitusional untuk menyatakan bahwa si ini calon saya, si ini. Tidak ada, itu jangan juga. Sebaliknya partai itu juga jangan mau mendengar itu. Nah, jadi kita tahu bahwa Megawati sudah memanggil petugas partainya untuk memutuskan adalah akhirnya Ganjar Pranowo dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Presiden ini kan masih kasak-kusuk terus untuk mencari alternatif lain. Ini maksudnya main dua kaki atau mau membatalkan? Ya bisa saja, tapi bisa saja seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke awal tadi kan. Apa motifnya? Ada motif mungkin proses hukum yang ditakuti akan terjadi. Kalau presiden berganti, kemudian ada rente yang sudah tidak bisa dinikmati lagi, ada korupsi yang bisa terungkap misalnya, lalu yang berikutnya tidak bisa lagi melanjutkan agenda-agenda yang sudah disusun dari sekarang. Nah, ini kan bisa terbaca dari misalnya niat supaya ada perpanjangan masa presiden 2 tahun, 3 tahun, atau 3 periode dan sebagainya. Itu kan sudah terbaca bahwa di balik ini sebetulnya salah satunya itu melanjutkan dominasi oligarki untuk berburu rente dan menjaga dominasi kekuasaan. Baik, terakhir nih Pak Marwan dan Pak Antoni, apa saran dari Bapak berdua yang sudah dinobatkan sebagai salah satu tokoh penggerak perubahan ini terhadap perlawanan tadi yang disampaikan kepada akrobat-akrobat dari para penguasa ini, supaya menghentikan dengan cara-cara yang seperti itu? Apa yang harus dilakukan secara koridor konstitusi? Saya nggak tahu apakah people power termasuk konstitusi atau sudah. Misalnya kalau sampai rakyat merasa dilakukan kecurangan sampai begitu paling besar dukungannya, tetapi seolah tidak bisa akan dihadirkan dalam salah satu capres. Apa sarannya, Pak? Ya, memang kita berharap itu aspirasi itu disampaikan lewat jalur hukum yang berlaku, dan jangan lupa bahwa kalau kita melakukan demonstrasi itu juga dijamin oleh konstitusi. Karena itu ya mari pahami masalah, lalu mari kita bergerak bersama-sama untuk mengingatkan partai-partai ini bahwa jangan sampai rakyat itu hanya dipakai waktu pencoblosan, habis itu aspirasinya tidak dipertimbangkan atau malah yang dilakukan malah sebaliknya dari aspirasi rakyat. Yang dijalankan adalah aspirasi para konglomerat, dan itulah yang selama ini sudah terjadi.
Kita mau rakyat bangkit, pahami masalahnya, lalu mari kita suarakan. Nah, bahwa sedikit tadi saya lupa, kalau bicara korupsi, sebetulnya yang sangat nyata itu Ganjar. Ganjar Pranowo itu ada alat bukti yang menunjukkan terima uang sekitar $500.000 misalnya. Saksinya jelas. Saksinya jelas. Ya. Nah, kalau mau fair, kalau semua partai ini anti korupsi termasuk PDIP, proses juga itu gitu. Ya kan juga namanya Joko Widodo waktu 2014 kampanye akan memberantas korupsi. Ya, ini buktikan gitu. Jangan justru mendukung pribadi yang terintegrasi atau sebetulnya pantas untuk menjadi tersangka korupsi. Jangan sebaliknya gitu. Jadi harus jangan hipokrit lah. Baik. Saya kira gitu. Mungkin Pak Anton terakhir dengan pertanyaan yang sama. Ya, emang kekuasaan ini adalah satu kenikmatan. Jangan sampai bahwa merebut kekuasaan ini sebetulnya hanya untuk menikmati kekuasaan tanpa memikirkan sebetulnya kekuasaan itu untuk apa. Nah, kalau kita lihat pemilihan kontestasi presiden ini adalah demi bangsa yang lebih maju, demi rakyat yang lebih baik. Nah, jangan sampai ini hanya sebagai saya menginginkan kekuasaan, lalu seperti yang tadi Pak Marwan katakan, yaitu menikmati rente-rente ekonomi itu. Nah, kebanyakan kalau kita lihat banyak bukan hanya di Indonesia, tetapi di Indonesia lebih parah bahwa kekuasaan itu untuk merebut kekuasaan demi rente. Nah ini, jadi kalau seandainya kontestasi dari merebut kekuasaan, kontestasi dari pemilihan presiden ini tidak melalui jalur-jalur yang benar, dalam arti dengan melanggar hukum, nah itu rakyat harus berani menunjukkan bahwa ini adalah tidak benar. Ya, nah, tadi menunjukkannya bagaimana, saya rasa ya harus benar-benar protes kepada, menggugat kepada mereka yang organisasi-organisasi yang bertanggung jawab. Nah, kalau mereka tetap tidak mendengarkan, bagaimana? Ya, itu tergantung dari apakah rakyatnya mampu dan kuat untuk melakukan perlawanan, gitu kan? Dan apakah negara ini akan juga semakin represif terhadap perlawanan itu, gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dipikirkan oleh para tokoh-tokoh yang memikirkan bangsa ini menjadi lebih baik, bahwa ini harus benar-benar dikawal agar pemilihan presiden ini menjadi fair. Dan saya kira ini masih bisa dilakukan dengan kontrol sosial yang sangat baik dan sangat militan lah ya, untuk menegakkan peraturan, menegakkan hukum ini. Baik, insya Allah kita tetap akan menjaring para tokoh penggerak perubahan untuk mengusulkan terhadap perbaikan-perbaikan, karena ini ada kepentingan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.